dari yang kita lihat di media bahwa statement dari Pak Amin Rais itu menurut saya sangat disayangkan. Kalau namanya demokrasi dan bebas mengeluarkan pendapat itu kan ada aturannya. Dengan segala hormat kepada Prabowo, Mbak Titi, dan Teddy, klarifikasi. Pernyataan mantan Ketua MPR Amin Rais yang menyerang Seskap Teddy Indrawijaya dan menyinggung Presiden Prabowo Subianto secara terbuka melalui unggahan media sosialnya mendapat sorotan luas di tengah masyarakat. Tudingan tokoh reformasi 98 itu bagai tsunami politik yang menimbulkan kegaduhan. Menanggapi tudingan provokatif Amin Rais terhadap Teddy dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Barisan Center 8 yang juga merupakan sayap relawan Prabowo, Andrio Cesario dengan tegas menanggapi tudingan Amin Rais yang dianggap fitnah besar yang dapat merusak persatuan bangsa. Dari yang kita lihat di media bahwa statement dari Pak Amin Rais itu menurut saya sangat disayangkan karena sebagai tokoh bangsa yang sudah cukup senior, yang sudah pernah membawa bangsa ini mengenal yang namanya perubahan besar, yaitu reformasi, itu sangat disayangkan statement semacam itu. Karena apa? Karena itu bisa merusak yang namanya persatuan dan keutuhan bangsa. Terlepas seseorang itu mempunyai habit seperti apa ataupun sifat dan karakter seperti apa, itu menjadi pribadi dan sifat seseorang. Tidak perlu di blow up atau tidak perlu di kedepankan hal-hal jelek dalam menilai seseorang. Jadi menurut saya untuk Pak Amin Rais lebih bijaksana lagi, Pak, sebagai Bapak tokoh bangsa, lebih bisa mengayomi anak-anak muda yang sedang mengukir prestasi dan berikanlah edukatif yang membantu bagaimana proses demokrasi ini bisa berjalan, proses demokrasi ini bisa membangun untuk sesuai visi dan misi kita bersama menuju Indonesia emas. Amin Rais sendiri sudah memberikan klarifikasinya atas tuduhannya terhadap Mayor Teddy dengan dalih kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik, termasuk mengkritik penguasa. Namun klarifikasi Amin Rais bukannya meneduhkan suasana yang mulai memanas, justru sebaliknya seperti menyiram bensin di tengah bara api yang menyala. Kritik pedas terhadap Amin Rais kembali dilayangkan Andrio yang menuding tokoh politik senior itu salah memahami kebebasan atas nama demokrasi. Sebab dengan dalih berlindung di bawah payung demokrasi bukan berarti dibenarkan baik secara moral maupun hukum menyerang martabat dan kehormatan pejabat negara. Kalau namanya demokrasi dan bebas mengeluarkan pendapat itu kan ada aturannya. Ada adab dan istiadat, apalagi kita bangsa Timur yang mempunyai peradaban yang sangat luar biasa. Jadi jangan kita menghina orang atau mencaci maki orang yang tidak relevan dan tidak memiliki bukti validasi. Ya, hati-hati. Ini negara hukum. Siapapun di dalam negara hukum ketika ia masuk dalam delik pidana itu bisa diproses. Itu menurut saya. Tetapi yang terlebih penting adalah sebagai tokoh bangsa, sebagai orang yang sangat senior di dalam politik, terutama di tokoh kebangsaan yang cukup sepuh, itu harus bisa mengedukasi lah. Jangan memancing atau menimbulkan polemik yang bisa merusak persatuan kita. Apalagi beliau adalah seorang tokoh agamais yang kita kenal sebagai tokoh reformasi. Nah, bagaimana kita membangun bangsa ketika kita dihadapkan dengan perpecahan dan keretakan?
Dan notabene ini kalau tidak ada bukti yang valid dan tidak bisa tervalidasi, itu akan menjadi fitnah. Kalau alasan demokrasi dapat dibenarkan, tetapi tidak boleh yang tidak punya data, tidak ada faktanya, tidak ada saksinya, terus yang ngomong seenaknya, nggak boleh juga. Pak Amin Rais orang intelektual, profesor doktor. Jadi dia berani bertarung secara intelektual dengan tameng demokrasi. Tentunya dia punya fakta, tentunya dia punya data-data, tentunya dia harus punya saksi-saksi. Kalau ini dia nggak punya, saya berani katakan Pak Amin sembrono atau tidak mengerti demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak boleh jadi tameng, tidak boleh. Demokrasi itu dibatasi oleh namanya nilai hukum. Hukum muatannya adalah tidak boleh berprasangka buruk. Hukum tidak boleh menjudge, menuduh tanpa fakta, data, dan saksi-saksi. Tidak boleh. Terus beralasan demokrasi, itu tidak tepat. Saya dukung Pak Amin Rais jika Pak Amin Rais bisa menunjukkan faktanya, datanya, saksi-saksinya gitu. Saya hanya prihatin jika Pak Amin berani ngomong begitu tanpa fakta, tanpa data, tanpa saksi-saksi. Prihatin aja kok begitu. Sebagai sesepuh, sebagai senior, sebagai orang-orang yang terhormat, kalau bicara tanpa fakta, data, dan saksi itu namanya menuduh, jatuhnya fitnah. Harus diproses hukum. Nah, kembali lagi, kalau Prabowo Teddy Mbak Titinya diam, ya berarti benar gitu aja. Kan sederhana teori fitnah memfitnah ini. Ya. Jadi Pak Amin harus berani tunjukkan fakta datanya apa, jangan beralasan demokrasi. Mbak Titi, Pak Prabowo Teddy bantah kalau ini nggak benar. Usai video Amin Rais beredar luas hingga viral media sosial, santer dikabarkan tokoh yang digelari Bapak Reformasi itu akan dilaporkan ke polisi atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik yang menyerang martabat seseorang. Amin Rais sendiri mengaku tidak mempermasalahkannya jika Seskap Teddy menempuh jalur hukum, sebab laporan pidana dalam polemik ini tidak dapat diwakilkan. Ucapan Amin Rais itu merespons isu yang menyebut Kementerian Informasi dan Digital akan menempuh jalur hukum. Lantas, apa tanggapan Andrio atas desakan berbagai pihak yang menyarankan Seskap Teddy melaporkan Amin Rais ke polisi? Saya rasa tidak perlu ditanggapi ya, karena itu tidak masuk sesuatu hal yang substansi dalam perkembangan dan dinamika bangsa kita. Bagaimana yang lebih penting harus kita pikirkan ke depannya. Bagaimana bangsa ini bisa stabil dalam kondisi global ekonomi yang saat ini sedang carut marut. Bagaimana bangsa ini bisa struggle dalam isu geopolitik perperangan di Iran dan Israel, dan bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang mandiri. Menurut saya itu yang lebih penting, itu yang lebih relevan dibanding harus menanggapi isu-isu yang menurut saya tidak mendidik dan isu-isu recehan. Dalam ajaran Islam itu ada konsep namanya tabayun atau cross check atau memeriksa perkataan yang dibawa oleh orang-orang yang fasik. Pengertiannya dalam perspektif kekinian itu ada di dalam surah Al-Hujarat ayat 6, ya, bisa dilihat. Jadi kalau ada berita-berita yang bersifat seperti ini, ya, harus diperiksa dulu. Nanti akan mendatangkan penyesalan. Saran saya tidak bermaksud menggurui,
ya harus diberikan klarifikasi dong, terutama oleh Pak Presiden Prabowo dan Teddy sendiri. Kalau nggak benar ya ngomong aja nggak benar. Lalu Amin Rais tidak boleh langsung tidak percaya dong. Oh, nggak boleh dong. Karena harus ada 3 hal penting nih. 1, faktanya bagaimana, data-datanya apa saja, dan saksi-saksinya siapa. Berat loh kalau dalam Islam tuduhannya hal-hal begini minimal ada 4 orang. Atau setidaknya harus ada 4 orang. Jadi ini tuduhan serius atau dugaan serius dan harus dijawab. Jangan nggak penting, klarifikasi. Harus. Kalau enggak, logika isu, logika berita miring dan lain sebagainya akan menjadi berita yang benar jadinya. Kalau nggak dibantah, itu resikonya. Kalau dia mau nanggung resiko ini ya terus jadi masyarakat lambat laun terkondisi percaya itu benar, maka bisa ada gelombang protes yang kita nggak tahu kapan itu, tapi itu diduga seperti itu gitu loh. Jadi saya tidak bermaksud menggurui atau meminta, tapi klarifikasi lah. Di tengah ketidakpastian ekonomi akibat konflik di Timur Tengah yang menyebabkan adanya krisis energi, Andrio selaku Ketua Relawan Prabowo yang sedari awal mendukung kebijakan Prabowo agar program-programnya terwujud dan terlaksana demi kepentingan masyarakat, mengimbau tokoh-tokoh senior untuk tidak membuat kegaduhan, sebagaimana yang dilakukan Amin Rais dengan memfitnah Seskap Teddy dan Presiden Prabowo. Dalam kritiknya, Andrio menyayangkan tuduhan Amin Rais yang tanpa bukti. Sebagai tokoh agama, Amin Rais seharusnya mengedepankan silaturahmi sebelum melayangkan tuduhan yang membabi buta. Sebab akibat tuduhan serius Amin Rais, publik menjadi goyah serta gaduh yang dapat mengganggu stabilitas nasional di tengah situasi ketegangan dunia saat ini. Sebagai tokoh senior, tokoh bangsa yang punya pandangan politik yang sudah mempunyai jam terbang tinggi, harusnya itu lebih relevan dan lebih bijaksana. Sebagai tokoh senior harusnya bisa mengedukasi kita, junior-juniornya, untuk lebih baik, untuk lebih beradab, dan untuk lebih kompeten dalam menyampaikan visi dan misi, sehingga bisa membantu program Presiden bisa segera terwujud dan terlaksana. Ya, sangat disayangkan karena sebagai tokoh bangsa sekali lagi harusnya bisa menjadi trigger untuk persatuan kita, menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi contoh dan ikon yang baik untuk anak-anak muda. Jangan menjadikan sesuatu trigger untuk perpecahan. Jangan menjadikan trigger untuk merusak persatuan. Untuk Amin Rais juga janganlah memainkan satu peran yang kalau memang itu EA, kenapa kok dimainkan seolah sungguh-sungguh, itu juga tidak benar tuh kondisinya. Tapi kan saya tidak tahu apakah itu perbuatan Amin Rais atau bukan, kan kita nggak tahu. Kalau EA ya kan perlu yang ahli untuk itu. Menanggapi tuduhan Amin Rais terhadap Seskap Teddy dan Presiden Prabowo yang disebut-sebut sejumlah pemerhati politik lebih mengarah pada fitnah dengan menyerang pribadi ketimbang kebijakan publiknya, pihak istana sudah buka suara. Lantas seperti apa tanggapannya dengan tuduhan tanpa dasar yang dilayangkan Amin Rais yang membuat publik miris? Kalau saya prihatin ya, setelah melihat video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor, telah menjadi korban dari hoax. Kenapa korban dari hoax? Karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskap dan Ko Teddy adalah gay itu adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amin Rais bahwa yang menyanyi itu adalah Ibu Titi. Padahal kalau kita tonton video
lagu Aku Bukan Teddy itu jelas bahwa satu yang nyanyi bukan Bu Titi. Yang kedua, gambar Bu Titi di situ adalah kompilasi atau kolase dari berbagai gambar yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan lagu. Ini contoh dari bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar ya, sesenior seperti Pak Amin Rais itu bisa menjadi korban hoax. Jadi statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoax. Ketika menemukan hoax dan juga ujaran kebencian, apa langkah-langkah dan kewenangan Komdigi, teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Seperti yang kemarin Pak Amin Rais juga, aduh sudahlah, saya tahu persis bagaimana Teddy ya, adik saya itu sopan banget dia hormat sama saya juga. Kemudian kalau ada tuduhan-tuduhan itu kan fitnah, katanya dia bisa dikatakan sangat dekat dengan agama, tapi pernyataan-pernyataannya menurut saya itu tidak benar dan bahkan memprovokasi. Ya, saya yakin mudah-mudahan semakin banyak tepaan-tepaan, ya itulah, kita semakin tinggi pasti banyak hambatan, tantangan, gangguan, termasuk masalah-masalah ya, tapi kita hadapi. Dengan segala hormat kepada Prabowo, Pak Titi, dan Teddy, klarifikasilah. Pertama adalah tidak usah ditanggapi. Kedua adalah teruskan yang menjadi pokok pentingnya PR bangsa kita. Ketiga, ketika ini sudah menjadi ranah yang prinsip, segera tegakkan aturan. Mau siapapun itu, merah putihkan. Artinya ketika ini menjadi dasar pidana atau masuk pada delik hukum pidana, maka tegak luruskan untuk menjaga marwah dan harga diri seorang presiden dan para kabinetnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.